Oke, selamat siang kawan-kawan. Saat ini kita berada di kawasan Stadion Anjol Ladang ya. Nah, di depan itu ada Stadion Anjol Ladang kawan-kawan ya, di suasana sore ya, yang sangat panas ini tentunya ya. Siang atau sore ya, sudah jam 3. Jam 3 termasuk sore ya. Baik, kita berada di sini kawan-kawan, di stadion ya. Nah, beginilah suasananya kawan-kawan ya. Suasananya cukup sepi ya ternyata ya. Nanti sore mungkin ada yang main sepak bola ya. Nanti sore biasanya sore ada yang bermain sepak bola di dalam ya. Dan tentunya itu ada apa ya? Seperti mobil yang membuat apa? Aspal itu ya. Apa namanya ya? Montik atau apa ya? Nggak tahu namanya. Yalah, nggak tahu namanya ya. Baik, di sini suasananya cukup santai kawan-kawan. Di depan tentunya ada jalan raya ya, jalan raya. Terus di sebelah selatan sana ada taman rekreasi Anjol Ladang ya. Oke, dan kita berada di sini saja, tidak kemana-mana ya. Ingin menikmati suasana yang ada di kawasan Stadion Anjol Ladang aja ya kawan-kawan ya. Matahari sudah mulai condong ke barat ini, mulai berangsur-angsur ke barat tentunya ya. Dan kita tidak akan kemana-mana. Kita hanya duduk-duduk santai di sini aja ya, nggak usah muter-muter karena ini kita tidak bisa melihat apa-apa, karena walaupun kita akan muter-muter tentunya akan terhalang oleh cahaya matahari. Kalau cahaya matahari dari timur, kita bisa melihat tulisan Anjol Ladang itu, Stadion Anjol Ladang itu akan sangat bagus dan kelihatan jelas ya. Nah, kalau kita melihat ke saat ini, tentunya kita akan ulap ya, dan nggak akan kelihatan. Dari sini aja sudah ulap ya, kelihatan ulap dan panas banget ya. Dan tentunya ada orang obong-obong larangan ini kawan-kawan. Ini kayak gelap ya kayaknya ya, ada orang obong-obong ya. Suasananya seperti ini ya. Dan apakah ada suasana yang lain lagi selain di sini? Tentunya ada ya, di belakang sana ya, di belakang stadion ya. Ada apa ya? Tidak tahu ada apa. Ini holder saya pegangi kawan-kawan, soalnya holder saya patah. Patah 2 kali nih. Waduh, gimana ini holder saya ini patah. Biasanya pakai holder dada ya, biasanya enak di dada ya, tinggal santai aja ya. Nah, ini tadi saya mau pakai loh, kok ternyata patah ya. Ya sudah, nggak bisa ya, kita pegang ini seperti ini aja, kita pegang tangan seperti ini. Kalau nggak patah ya kita muter-muter ya, enak, nggak usah megang-megang ya. Gak apa-apa lah, namanya juga liku-liku perjuangan motovlog ya. Kadang ya halangannya seperti ini ya, tidak kenapa-kenapa tiba-tiba patah ya. Gara-garanya saya masukkan jok ya, saya masukkan jok, holdernya kemudian tertindih oleh pantat saya. Kemudian klek ya, langsung patah ya. Waduh, gak apa-apa, nanti beli lagi ya kapan-kapan kalau ada waktu ya. Nah, sementara ini kita pakai tangan aja, nggak apa-apa, nggak masalah kalau pakai tangan. Yang penting kita masih bisa melihat suasana alam sekitar ya, walaupun tanpa holder dada. Tapi susahnya nanti kita nggak bisa motovlog lagi, kita nggak bisa jalan-jalan lagi, soalnya holdernya patah. Ini jalan raya kawan-kawan, dari arah Kediri menuju ke alun-alun ya. Kalau ke utara ya tentunya ya, seperti biasa sudah sering kita lewati ya tempat ini ya, Stadion Anjol Ladang ini. Dari arah selatan ke utara maupun dari utara ke selatan ya, sudah sering banget ya, banyak konten yang sudah kita buat ya. Melewati stadion ini kawan-kawan. Oke, waduh, ada ngetril kawan-kawan, truknya. Trailnya bisa ngetrail kawan ya. Oh,
Naik mau diapakan itu? Oh, mau turun. Mau turun monteknya. Kita lihat prosesnya turun, jangan-jangan. Jadi dari atas truk itu ya nanti monteknya akan turun. Kita lihat dari sini aja. Berarti harus mengangkat ya kepalanya, kemudian nanti baru bisa turun. Untuk menghaluskan aspal itu loh kawan-kawan. Kita lihat dari sini aja, nanti akan pelan-pelan turun dia. Stadion Anjuk Ladang. Ini untuk stadion ini panas ya kawan-kawan ya. Kalau dulu adem kawan-kawan di sini. Kenapa adem? Ya karena di sini dulu ada banyak pohon-pohon kawan-kawan. Itu banyak pohon yang dipotong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, ada banyak pohon yang dipotong, jadi kelihatan panas akhirnya. Sebenarnya nggak usah dipotong ya, biar adem. Ini dulu adem kawan, walaupun panas tapi tetap kelihatan sejuk, indah, ya. Rindang gitu ya. Tapi sekarang panas ya. Banyak pohonnya yang ditebangi maneman ya. Tapi kalau nggak ditebangi nanti banyak kotoran ya sama sampah. Nanti tukang pembersihnya nanti yang kerepotan ya. Sudah mulai turun itu kawan-kawan, montiknya sudah mulai turun pelan-pelan. Karena memang muatan berat ya. Berat, dia harus turun pelan-pelan. Itu kalau nggak orang terlatih nggak bisa itu. Tentunya dia sudah terlatih ya. Roda belakang sudah menyentuh aspal, tinggal yang depan. Oke, sudah di aspal semuanya, aman. Sudah aman kawan-kawan. Oke, siap. Berarti mau nggarap apa itu nanti ya? Nggarap mana? Nggarap jalan mana? Nggak tahu nggarap mana. Dia berjalan ke sini kawan-kawan. Mau nggarap apa nggak tahu. Untuk menghaluskan aspal ya, biar halus aspalnya. Tapi walaupun seperti itu masih ada yang aspal tembelan yang gerurang-gerurang ya, nggak bisa halus mulus itu ya, yang tembelan-tembelan itu. Waduh, nggak bisa melihat truknya yang turun ya, tadi terhalang montiknya itu. Oke, oh dia mau parkir di situ kan ya. Mau parkir di sini. Oke, sudah berhenti di situ aja. Hop. Hop, sudah. Mundur. Oh, bisa mundur juga ya. Oh, aduh, gimana nggak bisa mundur?
Lumayan panas kawan-kawan, suasana hari ini sangat panas sekali. Oke, sudah selesai, sudah parkir. Iya. Oke. Stadion Anjuk Ladang. Ini kita ambil videonya dari sisi sebelah selatan nih kawan-kawan ya. Dari sebelah selatannya gerbang ya, gerbang masuknya itu ya, menuju ke lapangannya itu ya. Kalau kita ngambil dari depan tentunya nggak kelihatan ya, karena ya matahari di sana, di barat sana nggak kelihatan, kalah sama cahaya matahari. Oke, itu padahal truk sekecil itu ya bisa mengangkat montek sebesar itu ya. Waduh, berarti masih hebat truk itu ya daripada monteknya ya. Segala sesuatu itu pakai akal, pakai cara, Andra. Jadi nggak harus okol yang diutamakan ya. Nggak harus pakai okol, otot ya. Kalau otot itu masih kalah dengan akal ya. Orang kuat itu masih kalah dengan orang kurus yang punya akal pintar gitu ya. Jadi untuk okol itu tidak selamanya menang kawan-kawan. Selagi kita punya akal dan cara siasat ya, nah pasti bisa mengalahkan otot-otot yang kuat-kuat itu. Kalau memang orang yang berotot itu memang identik dengan kemenangan ya, namun masih kalah dengan orang yang biasa-biasa aja tapi punya kecerdasan dan punya akal, punya cara untuk mengalahkannya dengan tanpa pakai otot juga tentunya ya. Buktinya dulu pas waktu zaman kerajaan dulu yang menang itu kan adalah orang-orang yang berotot dan orang sakti tentunya ya. Orang sakti dan berotot yang bertubuh badan kuat-kuat ya. Kita lihat prajurit-prajurit dulu kerajaan itu kan kuat-kuat, patih seperti panglima perang atau kan kuat-kuat semua itu ya. Kuat-kuat semua, dan itu memang dulu menjadi juaranya ya, istilah seperti itu ya. Namun zaman sekarang tidak perlu pakai otot atau berbadan besar kawan-kawan. Orang kecil aja sekarang sudah menguasai dunia walaupun dia tidak punya otot atau tidak berotot ya, tidak berbadan yang kuat, tapi dia punya kecerdasan dan punya ya istilahnya seperti ya kepintaran, akalnya sangat bagus istilahnya seperti itu ya, akalnya cemerlang. Dan kita masih di sini kawan-kawan menikmati suasana stadion. Kita lihat anginnya sangat kencang sekali ya. Dari sana itu badan apa daun-daunan ya, seperti lihat ya, daun-daun itu bergerak ya, kenceng banget anginnya. Karena memang sudah musim kemarau ya, sudah bulan Juli, Agustus, mau menjelang Agustus tentunya ya. Mau menjelang Agustus ya, nah menjelang hari kemerdekaan negara Indonesia ya, 17 Agustus ya. Pasti anginnya sangat kencang. Apalagi kota Nganjuk itu memang terkenal dengan
anginnya yang sangat kenceng banget ya kota Nganjuk ini kawan-kawan. Namanya juga sudah diberi nama, diberi julukan Nganjuk Kota Angin ya, Nganjuk Kota Bayu. Kenapa kok dinamakan Nganjuk Kota Bayu? Karena di Nganjuk itu anginnya sangat kencang sekali daripada kota-kota yang lainnya ya. Tapi Nganjuk itu walaupun anginnya kencang tapi tetap orangnya baik-baik kawan-kawan, orangnya sabar-sabar, dan tentunya orangnya juga sangat saling menolong, saling menghormati, guyub rukun, dan juga tentunya saling menghargai kawan-kawan. Orang Nganjuk itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang andap asor, sopan santun, ramah tamah ya, untuk siapa saja tentunya ya. Kalaupun ada yang tidak baik itu hanya ya seperti anak-anak kawan-kawan. Kadang anak-anak itu ada yang nakal, ada yang baik ya, ada yang nakal, tapi nggak banyak yang nakal ya, hanya ya beberapa ya, orang-orang tertentu saja yang nakal. Ya biasalah, namanya badan ya, badan kan juga ada sakitnya, ada penyakitnya, kadang ada panunya ada panu, kadas, kurap, gatal-gatal ya, seperti itulah kawan-kawan ya. Biasalah, namanya juga kehidupan seperti ini ya, tidak lepas dari orang baik dan orang nakal, itu sudah lumrah biasa ya. Inilah gandengannya kehidupan kawan-kawan. Nanti kalau orang itu baik semua ya nggak enak ya hidup ini. Kalau orang baik semua ya nggak ada serunya ya kan. Ya orang nakal juga dibutuhkan oleh kehidupan ini kawan-kawan, untuk pelengkap ya. Orang baik itu kalau nggak ada orang nakal nggak ada yang masuk surga ya kawan-kawan ya. Nah, kenapa orang baik itu masuk surga? Karena ya tentunya dari orang-orang nakal itu. Nah, jadi mereka mendapatkan pahala dari orang-orang nakal ya, sehingga dia bisa masuk surga. Nah, seperti itulah ya. Semua itu ada gandengannya kawan-kawan, ada gandengannya. Tidak usah kita ini merasa baik sendiri, nggak usah ya, nggak usah merasa seperti itu. Ya orang baik, orang nakal itu kita anggap lumrah saja lah. Tanpa mereka, tanpa orang-orang nakal itu kita ya tidak akan menjadi orang yang berguna kawan-kawan. Tidak akan menjadi orang disebut orang yang bijaksana gitu ya. Nah, kita baik semua, lah kita gimana nanti kalau baik semua orang ya? Terus Pak Polisi mau kerja apa ya? Nah, Pak Security mau kerja apa ya kan? Nggak ada security, nggak ada polisi, ada orang baik semua ya kan? Nah, tentu akan banyak pengangguran di sini kawan. Ada banyak pengangguran ya kan? Karena tidak butuhkan keamanan tidak butuh ya. Karena sudah baik semua. Nah, makanya dibutuhkan juga orang nakal. Nah, karena Pak Polisi security itu bisa bekerja. Karena apa? Ya karena orang nakal. Ya, kalau nggak ada orang nakal, nggak ada yang kerja jadi satpam atau jadi polisi ya. Makanya Pak Polisi dan security harus berterima kasih kepada orang nakal juga. Karena mereka bisa menjaga keamanan gitu ya, mendapatkan pekerjaan seperti itu ya. Dan juga orang nakal jangan berbangga diri. Jangan berbangga hati, jangan berbangga diri sendiri ya. Nah, jangan nakal terus. Nanti kalau nakal ya ditangkap sama Pak Polisi, Pak Security ya. Nanti kamu, nah ya sudahlah. Semua itu memang siklus kehidupan kawan-kawan ya. Siklus kehidupan. Semuanya saling membutuhkan, semuanya saling membutuhkan, saling mendapatkan
sesuatu. Saling mendapatkan sesuatu ya. Oke, ya sudahlah, inilah permainan kehidupan dan tentunya skenario dari Tuhan Yang Maha Esa, kawan-kawan. Semuanya itu pasti sudah direncanakan olehnya ya. Sudah direncanakan dan sudah diprogram oleh Tuhan, kawan-kawan ya. Inilah kehidupan, biarkan kehidupan ini ramai, biarkan kehidupan ini bermakna, berguna ya, seperti itu ya. Biar dunia ini ada artinya ya. Nanti kalau ada orang baik semua, nggak ada orang sholat, kawan-kawan, semua sudah baik, nggak ada nabi, nggak ada Al-Quran, nggak ada kitab-kitab, nggak ada, karena sudah baik semua ya kan. Nah terus gimana kalau baik semua? Ya sudah, sepi, hidup ini sepi. Semua orang di dalam rumah terus ya. Nah, sepi, aman. Baik, terima kasih kawan-kawan. Kita akhiri perjumpaan kita pada siang hari ini di Stadion Anjol Ladang ya. Kita sudah banyak ngoceh-ngoceh. Kita akan lanjutkan konten di tempat yang lain tentunya ya. Di hari yang berbeda dan di video yang berbeda juga tentunya ya. Salam damai selalu dari Andra Motovlog ya. Sampai jumpa di esok hari. Dadah.